Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Saudaraku-saudaraku sebangsa dan setanah air, kader Partai Keadilan Sejahtera yang aku cintai dan aku banggakan. Sebelum saya menyampaikan pidato pada hari ini, di pagi hari ini, marilah kita sejenak kita tundukkan kepala dan hati kita. Kita tengadahkan tangan-tangan kita, kita ketuk pintu langit dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga mereka-mereka yang dipanggil di masa pandemi ini oleh Allah Subhanahu wa taala, para guru, para sahabat, keluarga kita, sahabat-sahabat kita, para perawat, dan mereka yang terjun bekerja secara maksimal untuk memberikan yang terbaik untuk bangsa ini. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga amal-amal mereka diterima. Min ahli la ilaha illallah, dosa-dosanya diampuni, dan mereka-mereka yang lagi sakit, lagi isoman, Allah sembuhkan sakitnya. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itulah contoh yang dicontohkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Bayangkan putranya Ismail, riwayat yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas mengatakan kepada ayahnya, "Wahai ayahanda, tolong tajamkan pisaunya, tolong ikat aku kuat-kuat supaya aku tidak bergerak. Dan yang ketiga, tolong wahai ayah, kalau engkau menyembelihku, tolong jangan ada darah yang terkena di pakaianku yang putih, sehingga kalau engkau pulang di rumah, ibuku tidak melihat sesuatu yang aneh pada dirimu." Sehingga Nabi Allah Ibrahim, sungguh aku memiliki beruntung, aku memiliki anak, aku bahagia memiliki anak yang membantuku untuk melaksanakan tugas ini. Jadi dua tadilah kaitan dengan konteks ibadah, seseorang akan meraih yang namanya kecerdasan spiritual. Yang kedua adalah dalam konteks kita melaksanakan ibadah kurban, seseorang akan mendapatkan yang namanya kecerdasan emosional. Nah, ini tadi kecerdasan spiritual, yang kedua kecerdasan emosional. Artinya seseorang itu sendiri tidak hanya memiliki hubungan yang indah kepada Allah, tetapi hubungan secara horizontal kepada sesama manusia pun dia memiliki hubungan yang sangat kuat. Jadi kalau orang hanya memiliki hubungan yang kuat kepada Allah, kemudian kepada sesama dia tidak punya kepekaan hati, tidak punya perhatian, manusia yang semacam ini juga sangat rendah dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Khairukum anfa'ukum linnas, sebaik-baiknya kamu adalah manusia yang paling baik kepada orang lain, paling banyak manfaatnya kepada orang lain. Jadi ibadah kurban itu sendiri harus memunculkan ibadah sosial. Di samping kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual tadi, juga harus ada kecerdasan emosional. Vertikal kepada Allah bagus, horizontal pun
juga semakin. Dan dimanapun posisi kita di negara ini, semua kita penting dan sangat strategis. Bukan mereka-mereka yang ada di posisi yang paling atas. Taruhlah orang-orang penting di negeri ini adalah kepala. Bayangkan kalau kepala tanpa jasad, tanpa tangan, tidak ada artinya, bahkan menakutkan. Banyak saudara-saudara kita yang tidak pernah disebut namanya dalam media maupun dalam televisi. Tidak dikenal, tapi masyhur, terkenal di langit. Karena jasa dan perbuatannya selalu berbuat untuk orang banyak. Bahkan dalam tubuh kita ada posisi-posisi yang tidak tampak. Saraf tidak kelihatan. Saraf ke otak kita ada sekitar 3,5 juta saraf. Tidak terlihat, tapi menentukan dalam kehidupan kita. Banyak dari anak bangsa ini tidak punya uang, tidak punya posisi, tapi besar posisi mereka di langit. Karena apa? Punya kepekaan hati, punya perhatian sesama. Semoga kita semua, seluruh anak bangsa, bahkan saya menginstruksikan, memerintahkan kepada seluruh kader Partai Keadilan Sejahtera, pertahankan sifat-sifat yang semacam ini. Insya Allah akan meraih kejayaan di dunia dan di akhirat kelak. Masa ayam dalam kuali, ayam kampung dari Kalasan, menjadi pahlawan di masa pandemi, harta dan jiwa siap dikorbankan. Semoga kita tergolong mereka-mereka tersebut. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh kader Partai Keadilan Sejahtera. Apakah di DPD, ataupun di Legislatif, DPR RI, Provinsi, Kabupaten, Kota, maupun DPW, maupun DPD, maupun DPC, ataupun di Pera. Jazakumullahu khairan katsira. Allah yang akan membalas kerja keras kalian semuanya. InsyaAllah fi mizan hasanatikum. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah memberikan hidayah taufik kepada pemimpin-pemimpin bangsa ini, sehingga mereka memiliki kepekaan hati, bangkit untuk membangun negeri ini. Dahulukan kepentingan orang banyak, kepentingan bangsa dan negara, daripada kepentingan pribadi, kelompok maupun partai politik. Semoga semua itu Allah wujudkan dan Allah berkenan doa-doa kita semua. Amin ya mujibus sa'ilin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.